Sahabat CS, kamu pernah nggak sih bangun pagi terus ngerasa, loh kok sariawan lagi? Padahal kamu sudah minum vitamin C, sudah banyak minum air putih, tapi sariawan tetap datang, datang, dan datang lagi. Nah, hari ini saya mau ajak untuk memikirkan satu hal yang mungkin belum pernah kepikiran sebelumnya. Bagaimana kalau sumber masalahnya bukan di mulutmu, tetapi di ususmu? Loh, kok bisa? Nah, beberapa hari yang lalu, pagi-pagi saat bangun tidur, saya seperti biasa berdiri di depan cermin. Saya punya kebiasaan memeriksa wajah saya sendiri. Saya ingin tahu ada nggak sih yang berubah. Dan kebiasaan ini sebenarnya sangat menolong hidup saya. Karena beberapa tahun yang lalu, saya pernah melihat satu bintik merah kecil di pipi saya. Awalnya kecil banget, tetapi lama-kelamaan membesar dan jadi seperti andeng-andeng, tai lalat gitu ya. Ternyata setelah diperiksa dokter, itu tumor jinak dan harus diangkat. Jadi pagi itu entah kenapa saya tiba-tiba pengen periksa lidah saya. Nggak ada firasat apa-apa, cuma pengen lihat aja. Dan sahabatku, sepertiga dari lidah saya berwarna hitam. Duh, saya langsung panik. Ya Tuhan, ini penyakit apa lagi gitu ya, saya pikir. Seumur hidup saya belum pernah melihat lidah hitam seperti itu. Di tengah rasa takut itu, tiba-tiba saya teringat satu video saya sendiri. Di video itu, saya pernah bahas tentang Candida albicans. Candida ini adalah salah satu mikroba jahat yang bisa hidup bukan cuma di usus, tetapi juga di mulut. Dan di titik itu, saya benar-benar sadar. Oh, usus dan mulut itu bukan dua dunia terpisah. Usus dan mulut itu saling terhubung dan mikrobiotanya mirip-mirip. Nah, apa yang terjadi di usus seringkali kelihatan duluan di mulut. Sahabat CS, mulut itu sebenarnya adalah pintu masuk sistem pencernaan. Jadi kalau kita bilang sistem pencernaan, jangan bayangkan bahwa mah ya, lalu usus. Jangan, nggak cuma itu aja. Pintu gerbangnya adalah mulut. Nah, bayangin sistem cerna itu seperti satu jalur panjang. Mulut dan usus itu ibarat dua halte di jalur yang sama. Setiap hari kita menelan miliaran bakteri dari mulut masuk ke usus lewat air liur. Jadi kalau mikrobiota di mulut kacau, artinya tidak seimbang, lebih banyak bakteri jahat daripada bakteri baiknya, maka kondisi itu nggak berhenti di mulut aja. Bakteri-bakteri jahat itu ikut turun ke usus lewat air liur yang kita telan. Entah lewat makanan, entah pada saat kita minum air putih, itu ikut masuk ke mah dan ke usus. Dan sebaliknya, kalau usus lagi berantakan, mulut sering jadi tempat pertama yang teriak. Jadi ibaratnya mulut itu seperti dashboard mobil yang kita setir. Itu memberi sinyal-sinyal tertentu kepada pengendaranya. Nah, sinyal-sinyal itu bisa berupa sariawan, lidah perih, mulut gampang luka, nafas nggak segar. Itu sering bukan cuma masalah di mulut saja. Saya sendiri dulu, jujur aja ya sahabat ya, BAB saya bermasalah. BAB saya teksturnya keras banget. Sehingga aduh susah banget dia kalau mau keluar ya, harus ngeden gitu ya. Dan kalau udah keluar itu seperti batu-batu kecil gitu, warnanya hitam, keras ya, kering gitu ya. Dan keluarnya pun nggak banyak, sedikit gitu. Dan anehnya di saat yang sama, saya juga sering sekali sariawan. Padahal vitamin C saya minum rutin, pepaya saya makan tiap hari, air putih minum banyak juga. Tetapi sariawan tetap datang. Mengapa bisa begitu? Nah, karena masalahnya bukan di vitamin. Masalahnya ada di ekosistem usus saya. Mikrobiota saya tidak seimbang. Istilah kerennya adalah dysbiosis.
Baru setelah saya mengubah pola makan saya, bukan asal sehat aja sih, tetapi lebih bersahabat dengan kesehatan usus. Baru perlahan-lahan terjadi perubahan. BAB jadi mudah, teksturnya lunak, warnanya kuning sehat, dan yang paling bikin saya kaget, sariawan tidak pernah datang lagi. Bukan karena obat ajaib, bukan karena suplemen mahal, tetapi karena radang di usus mulai tenang. Dan saat usus tenang, mulut ikut tenang. Sahabat CS, inilah yang jarang dibahas orang. Sariawan berulang, mulut terasa perih, lidah terasa aneh seperti kasar atau perih gitu, gusi gampang berdarah, seringkali adalah cermin dari kondisi usus kita. Mulut dan usus itu punya lapisan pelindung yang mirip, sistem imun yang saling terhubung, dan mikrobiota yang saling mempengaruhi. Jadi kalau kamu cuma fokus ke obat oles, tetapi ususmu tetap meradang, maka sariawan akan datang lagi dan lagi. Makanya di titik ini saya pengen kita berhenti sebentar, bukan untuk cari obat, bukan untuk buru-buru cari solusi, tetapi untuk mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi di tubuh kita. Karena begitu kita paham polanya, kita berhenti panik dan mulai mengerti. Nah, biasanya di momen seperti ini orang bertanya ke saya, kalau sumbernya dari usus, terus saya harus ngapain dong? Jawabannya sederhana aja sih sebenarnya. Tidak semua hal perlu dijawab dengan cepat. Dan tidak semua solusi cocok untuk semua orang. Yang paling penting adalah satu, kamu sudah tahu, hari ini kamu sudah tahu bahwa sariawan yang muncul berulang bukan kebetulan. Itu sinyal dan tubuh jarang mengirim sinyal tanpa alasan. Kalau sariawan kamu datang dan pergi terus-menerus seperti itu atau malah muncul terus di tempat berbeda, itu biasanya bukan soal kurang vitamin saja. Ada satu bagian tubuh yang sering luput kita perhatikan, yaitu lapisan mukosa. Lapisan tipis yang melapisi mulut, lidah, dan usus. Lapisan ini seharusnya halus, lembab, dan kuat. Tetapi saat terjadi peradangan, lapisan ini jadi rapuh, mudah luka, dan gampang ditembus mikroba jahat. Dan disinilah perubahan pola makan mulai berperan besar. Jadi, rubah pola makanmu. 1. Berhenti memberi makan sang musuh. Hal pertama yang perlu dikurangi, bahkan dihentikan sementara adalah gula dan karbohidrat olahan. Bukan cuma gula pasir, tetapi juga roti putih, biskuit kemasan, minuman manis, dan makanan praktis yang cepat jadi gula di tubuh. Mengapa? Karena jenis makanan ini adalah makanan favorit si bakteri dan jamur jahat, termasuk Candida itu, yang bisa hidup di usus dan juga di mulut. Saat bakteri ini kenyang, peradangan makin naik, dan luka kecil seperti sariawan juga susah sembuh jadinya. 2. Bantu jaringan mulut untuk pulih. Selain menghentikan si perusak tadi itu, kita juga perlu memberi bahan baku untuk perbaikan jaringan yang meradang itu. Ada beberapa nutrisi yang secara tradisional dipakai untuk membantu menyembuhkan lapisan mukosa. L-glutamine. Ini adalah asam amino yang jadi bahan bakar sel-sel yang melapisi usus dan mulut. Saat lapisan mukosa kekurangan bahan bakar tersebut, penyembuhan menjadi lambat. Jadi kesimpulannya, L-glutamine membantu memperbaiki jaringan yang sedang luka atau meradang. Untuk sariawan, cara pakainya bukan diminum. Ambil sedikit bubuk L-glutamine, lalu larutkan di air pada suhu ruang. Lalu kumur pelan selama 20-30 detik. Biarkan mengenai area yang terkena sariawan. Setelah itu diludahkan ya, tidak ditelan. Perlakuan ini membantu memberi dukungan langsung ke lapisan mulut yang sedang bermasalah. Hasilnya sih tidak instan ya, tetapi membantu proses pemulihan alami lapisan mukosa tersebut. Kemudian gunakan bahan yang sifatnya menenangkan dan melapisi mukosa itu. Okra. Okra itu sejenis sayuran ya. Okra itu unik ya karena punya lendir alami. Saat okra dijus dan digunakan untuk dikumur,
Lendir alaminya itu akan membentuk lapisan pelindung yang lembut di jaringan mulut. Lapisan ini seperti plester alami yang membantu menenangkan peradangan dan memberi waktu bagi sariawan untuk pulih lebih cepat. Bahan-bahan ini biasanya dilarutkan dalam air lalu dikumur sebelum ditelan. Selain okra, kamu juga bisa gunakan lendir bening, aloe vera, atau lidah buaya dengan cara yang sama dengan okra. Nah, yang ketiga adalah menata ulang penghuninya. Masalahnya bukan cuma bakteri jahat, tetapi juga kurangnya bakteri baik. Di mulut seperti di usus, bakteri baik itu tugasnya menenangkan peradangan dan mencegah bakteri jahat mendominasi. Disinilah probiotik oral berperan. Probiotik membantu menggeser posisi mikroba jahat, bukan dengan membunuh mikroba jahat, tetapi dengan mengambil ruang dan sumber makanan sang mikroba jahat. Nah, kalau mikroba jahat itu tidak ada makanan, maka dia akan mati. Maka keseimbangan akan pulih. Jaringan menjadi lebih tenang dan luka seperti sariawan akhirnya punya kesempatan untuk sembuh. Jadi, kalau selama ini kamu fokusnya hanya obat apa ya biar sariawan cepat hilang, mungkin sekarang saatnya bertanya, apa yang membuat jaringan mulutku terus meradang? Dan apa yang bisa aku ubah dari dalam? Karena seringkali penyembuhan yang paling nyata dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Sahabat CS, tubuh kita bukan kumpulan bagian yang berdiri sendiri. Mulut, usus, dan sistem imun itu bekerja sebagai satu kesatuan. Saat usus tidak seimbang dan peradangan dibiarkan, mulut sering jadi tempat pertama yang memberi sinyal adanya masalah. Jadi kalau kamu ingin sariawan benar-benar berhenti, bukan ditambal, tetapi dipulihkan dari akarnya. Mulailah dengan menenangkan dan mereset usus kamu. Karena saat sistem pencernaan kembali seimbang, tubuh tahu caranya menyembuhkan diri sendiri.